Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini nih? Wah, yang pasti kita happy semua ya, karena banyak yang masih hold saham-saham yang berbau komoditi ya. Ya, walaupun yang naik hari ini kebanyakan mineral ya, naiknya luar biasa. Tapi yang batu bara pun tidak kalah. Kita masih teman-teman ada yang dari trading Esger, wah profitnya jumbo semua ya. Ya beruntung yang Bapak Ibu yang menyaksikan market review kita di tanggal 14 April 2022. Saya rilis di 14 April 2022, tapi saya buat itu video untuk ulasan di tanggal 13 April 2022 untuk member kita, teman-teman member. Dan ya waktu itu masih suasana liburan, maksudnya saya lagi holiday ya. Saya early ya, berangkat lebih awal. Saya berangkat karena ya saya berangkat itu adalah long weekend, jadi saya dari tanggal 13 ya saya sudah jalan dan saya buat itu tanggal 13 malam. Dan ketika tanggal 14-nya ya sempat duduk-duduk kita duduk-duduk nongkrong gitu ya sama teman-teman gitu lagi ngobrol-ngobrol. Pada nanya ini jual apa dan beli apa. Saya cuma simpel saya bilang waktu itu ya komoditi lah ya sesuai dengan market review kita. Ada Antam, ada Inco ya. Inco waktu itu sudah tinggi, saya bilang you buy Antam aja. Walaupun Inco akhirnya juga masih terbang hari ini, tapi Antam juga wow banget kan. Terus kemudian ada ya Esgar juga salah satunya ya dan beberapa emiten lain yang kita rekomendasikan ya. MDKA juga, MDKA. Cuma MDKA itu kemarin itu kan dia habis right issue ya, Comdet. Jadi saya bilang kalau nggak mau ikut right issue-nya jualan dulu, nanti kita buyback. Nah, ketika kemarin di tanggal 14-an ada yang buyback ya. Saya bilang kayaknya ini udah lewat Comdet-nya. Jadi silakan yang mau buyback ya buyback aja, nawar. Dan hari ini naik luar biasa banget. Dan ada apa sih di balik naiknya saham-saham berbau mineral ini ya, bahan nikel, nikel ya, especially nikel. Karena Indonesia saat ini merupakan salah satu pengekspor ya, bukan pengekspor, tapi penghasil nikel ya, terbesar dunia juga. Dan dengan krisis Ukraina dan Rusia sehingga membuat pasokan dunia terganggu. Dan kita sudah punya kebijakan untuk tidak ekspor bahan mentah. Jadi mau nggak mau harus diolah di dalam negeri. Dan kita tahu sama tahu bahwa hasil bahan jadinya nggak banyak ya, setengah jadinya juga nggak banyak. Jadi memaksa investor asing untuk masuk dan membangun pabriknya di Indonesia. Dan hari ini ya bukan hari ini, mungkin berita hari ini dirilis bahwa perusahaan China resmi ya masuk di ekosistem baterai ini dengan jumlah investasi yang sangat wow banget masuk di konsorsium baterai Indonesia dan juga menyerap the right issue dari MDK ya. Jadi kalau lihat modelnya seperti ini ya asing sangat-sangat tertarik untuk investasi dan masuk di industri ini. Kita lihat ke depannya ekosistem baterai ini juga akan banyak dipakai ya. Kita kemarin banyak ngobrol waktu itu mengenai ekosistem baterai ya. Ngobrol di Starbucks ngopi-ngopi sembari ngopi-ngopi ya. Ya kita semua tahu ke depan ketergantungan terhadap bahan bakar juga akan semakin dikurangin ya, masuk ke ekonomi green ya, banyak mobil-mobil listrik semakin akan berseliweran dan tentu saja ada istilahnya apa ya, bukan subsidi tapi insentif ya untuk kendaraan-kendaraan listrik dan kemudian ada dari pembangkit listrik juga. Pembangkit listrik juga kan sekarang kita tahu negara-negara Eropa banyak yang punya pembangkit listrik
modern sebenarnya, sudah cukup modern, tapi karena cost-nya tinggi, mereka banyak akhirnya mulai belanja batu bara lagi. Dan mereka juga dengan naiknya batu bara ini tentu saja lama-lama jadi tidak, ya jadi kontraproduktif ya terhadap kebijakan ekonomi green tadi. Mau nggak mau, mereka mempush harus ini digalakkan. Ya semakin semakin penggunaan baterai juga akan semakin tinggi ya. Saya juga nggak terlalu mendetail ya risetnya. Pembangkit-pembangkit listrik yang baru ini ya, yang energi terbarukan dari angin, dari matahari, itu juga butuh baterai. Dan PLN juga nanti juga sudah digodok dan mungkin ke depannya juga akan semakin banyak juga ya penggunaan solar panel di rumah-rumah tangga dan itu juga menggunakan baterai, lagi-lagi baterai. Jadi semua digalakkan, ini semakin digalakkan, ke depannya akan digalakkan untuk penggunaan baterai ini ya. Baterai nggak cuma sekedar kapasitas baterai biasa saja, tapi ini baterai-baterai yang untuk rumah tangga ya, untuk penggunaan sehari-hari baterai ke depannya akan menjadi sangat-sangat masif sekali dan membuat industri baterai ini menjadi high demand ya. Itu membuat harga nikel dunia juga kan kemarin Bapak Ibu tahu naik juga luar biasa, sempat sampai bahkan disuspend ya di LME, London Mercantile Exchange kalau nggak salah namanya itu. Jadi banyak perdagangan komoditi di situ juga ya LME itu, London itu. Ya itu sedikit banyak keterkaitan dan sampai hari ini saya lihat harga mineral belum ada tanda-tanda untuk turun ya. Jadi malah beranjak naik, slow but sure beranjak naik, apalagi ditambah dengan aksi korporasi ya invest masuk ke Indonesia untuk membangun industri baterai itu dengan skala yang besar ya, sangat besar, mencapai miliaran US dollar. Jadi kalau kita bilang begitu, kedepannya ini adalah industri masa depan ya. Jadi orang berburu saham-sahamnya, Inco, Antam, Harum, walaupun Harum naiknya belum signifikan, mungkin Bapak Ibu bisa jadi yang alternatif juga untuk belanja. Terus ada beberapa lagi, MDKA juga naiknya juga signifikan sekali, breakout ini malah bikin all time high lagi, luar biasa. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang belum punya dan kepengen mau beli, nah kan sudah tinggi nih, terus what should I do gitu ya. Banyak yang bilang, aduh udah terlalu tinggi nih, kita telat belinya gimana dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu nonton video kami sebelumnya ya, kita sudah sempat buat bagaimana sih caranya kita trading di saham-saham yang sudah terbang, berburu saham-saham sudah terbang. Sudah buat videonya, ada tekniknya juga, ada caranya juga, silakan Bapak Ibu nonton, pelajari. Dan jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari konten-konten yang kami buat, pelajaran-pelajaran yang kami bagikan kepada Bapak Ibu, dukung channel ini untuk semakin berkembang lagi dengan share link video kami, dan dukung juga untuk kalau Bapak Ibu mau membuka rekening saham untuk tabungan, untuk trading, tabungan rekening baru, bergabung bersama kami. Saya bekerjasama dengan ya ini ada di sini nih ya logonya Henan Putra Sekuritas ya. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi dan dengan kode sales EN. Jangan lupa masukkan kode salesnya Eko November EN. Oke, ya kita langsung aja masuk ke market review ya. Tidak perpanjang lagi, kita masuk ke market review. Nah, ini saya lagi lihat MTech nih, rekomendasi kita kemarin ya. Apakah masih oke nggak gitu ya? Kita kemarin rekomendasikan MTech dan kayaknya agak-agak sedikit bikin deg-degan, tapi saya lihat masih aman pada dasarnya ya. Coba kita kembali ke composite. Nah, ini composite. Composite masih dalam tren naik yang bagus sekali ya. Kalau lihat weekly-nya mengawali minggu ini, masih dalam on the track tren naik yang sangat strong ya. Jadi saya lihat pada dasarnya composite masih aman-aman aja di jalur naik. Berharap dalam beberapa waktu ke depan masih ya kalaupun mamanya sideways atau koreksi-koreksi tipis masih aman. Selama masih ada di atas selendang, pada dasarnya pergerakan masih relatif aman ya. Wajar, koreksi itu wajar. Ya,
untuk kita kayak ambil napas untuk ngegas lagi ya. Dan transaksi hari ini asing masih buka net buy 620,6 miliar dan transaksi turnover hari ini ada di 13,28 triliun. Agak turun, ya wajar karena ini mengawali minggu ini, awal minggu, jadi cukup oke lah, cukup wajar lah ya. Setelah kemarin karena hype-nya IPO Goto naiknya gila-gilaan. Turnovernya mencapai 19 triliun, tapi sekarang udah turun, mulai mencapai titik keseimbangannya ya. Trading di turnovernya di level 12 triliunan ya. 12 sampai 13 triliunan. Masih oke kok. Dan ISG so far masih aman ya. Kita nggak usah terlalu lihat fokus di komposit lah. Kita coba di sektoralnya aja langsung. IDX Basic yang pasti saya lihat masih akan bagus banget. Nah, ini dia. IDX Basic ini saham-saham mineral tadi masuk di sini ya. Antam, Inco itu MDK itu masuk di sektor ini, Basic Materials. Dan naiknya luar biasa. Siap-siap breakout untuk bikin all time high lagi nih. Terus habis IDX Basic ada consumer cyclicals ya, pelan-pelan mulai slow but sure mulai naik lagi juga. Habis itu ada sektor energi sideways tapi di atas. Ini terjaga ya, terjaga untuk melanjutkan tren naiknya. Saya lihat konflik Ukraina belum akan mereda ya, jadi harga komoditi masih berpeluang untuk menguat lagi. Dan Indonesia salah satu diuntungkan. Cuma hari ini ada sentimen yang kurang mengenakan dari batu bara, yaitu pemerintah akan menaikkan pajak batu bara, pajak ekspor kalau nggak salah ya. Tapi saya bilang itu sangat totally normal dan baik ya. Kita tahu sama-sama harga batu bara udah naiknya gila-gilaan dan saya yakin perusahaan-perusahaan ini sudah sangat diuntungkan. Jadi wajar untuk store pajak lebih besar ke negara. Dan kita berharap negara juga bisa dapat cash, dana yang banyak untuk melakukan pembangunan lagi, ya kan? Diputar untuk pembangunan. Jadi untuk kemajuan negara juga. Jadi it's good. Ya, terus kemudian finance, sektor finance walaupun koreksi tapi dia tidak jebol support ini ya, masih ada di level support which is very good. Dalam beberapa waktu ke depan mungkin bisa berpeluang naik cuma masih sideways. Jadi stay low aja, jangan terlalu cepat untuk average down di sektor finance ini. Manfaatkan untuk buy on weakness ya. Habis itu ada sektor healthcare yang wow masih nanjak lagi, luar biasa ini sektor healthcare. Setelah kemarin dia turun sideways-nya, dia breakout level sideways-nya dan dia naik dengan super strong ya. Nah ini targetnya ke berapa ini? Saya sudah pasang target, ada panah ini. Kalau saya tarik panahnya ini ke kotaknya, saya pindahin, nah ini dia kira-kira sampai ke sini. Nggak tahu nyampe apa enggak. Yang jelas MDK sih nyampe. Saya tarik garis ini nyampe. Terus habis itu ada industri, sektor industri juga slow but sure naik. Ini dalam tren naik yang kuat sekali ya. Ini leadernya adalah Astra International dan Astra International masih naik juga ya. Hari ini saya juga salah satu rekomendasi saya untuk hari ini saham ini. Terus sektor infrastruktur naik juga ya. Ini juga kemarin juga sudah kita rekomendasikan sektor ini. Silakan hold dan silakan nambah jika Bapak Ibu masih punya. Dan consumer non cyclicals ini ya belum belum oke ya, masih masih naik turun di level ini ya. Thanks God dia masih tertahan di level skyline. Moga-moga bisa bertahan dan bisa rebound lagi. Kalau dia bisa rebound lagi, moga-moga ini tren naiknya pullback dan dia naik lagi ya. Target saya kalau dia bisa naik, dia harus bisa breakout V-line ini dan untuk lanjut lagi. Lalu sektor properti. Hari ini sektor properti lumayan manggung ya. Dan dia bisa rebound dari support. Jujur saya belum berani merekomendasikan ini. Ini baru bergeliat-geliat aja kayak cacing kepanasan aja. Technical rebound aja dulu ya, belum valid seperti komoditi ya. Jadi saya bilang kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy on weakness nggak apa-apa, silakan beli dan sabar-sabar ya, harus bersabar. Kebetulan dia ada di level support ya, sektor ini ada di level support, dekat-dekat support. Jadi harusnya harganya cukup murah saat ini ya, dan dia masih bergerak dalam tren yang sideways. Jadi jangan terlalu agresif dulu ya sektor ini. Kita pantau-pantau dulu. Terus sektor tekno
Sektor tekno ada dalam tren yang dalam jangka pendek masih naik, tapi bikin galau tentu saja. Size-nya besar soalnya sektor ini. Transaksi dia turnover hari ini 1,2 T. Jadi ya harus harus sabar di sektor ini ya. Kalau saya sih lebih suka masih ke komoditi. Terus habis itu transportasi kembali lanjut ya. Kita tahu ya menjelang Idul Fitri transportasi itu vital ya. Sektor vital untuk pengiriman logistik barang dan jasa ini. Jadi menarik untuk dicermati. Kita juga ada call dari beberapa waktu lalu ya. Silakan. Ya, itu market review kita dan kembali sebelum masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi, saya ajak Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari video-video kami, jangan lupa untuk berikan jempol dan share video YouTube kami dan tentu saja subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, kita sekarang masuk ke rekomendasi. Untuk besok tuh ada apa aja? Pasti pertama adalah salah satu dari infrastruktur ya, ISAT. ISAT itu akhirnya bisa rebound dan naik di atas Skyline, which is yang saya selama ini bilang dia belum mampu naik di atas itu, Skyline. Jadi masih di dalam downtrend. Dan hari ini dia breakout dan berhasil ditutup di atas Skyline dengan volume yang cukup baik dan transaksi juga yang bagus. Naiknya juga cukup oke. Nah, saya lihat dalam waktu dekat dia masih bisa berpeluang naik dengan resisten di areal V-line, waspadai di 5.850 ini. Kalau dia nggak bisa breakout, silakan jualan dulu. Tapi kalau bisa breakout, nah silakan hold. Habis Indosat ada Medco. Medco ya sama ya, kemarin itu sudah kode tanggal 14 komoditi, batu bara, migas, dan mineral, dan ini juga BAM naik ya. Kalau kita bilang tanggal 14 ya di sini-sini nih saya kode dan hari ini naik. Kalau waktu itu kemarin cicil cicil beli, hari ini Medco naiknya udah 7,6%. Wow, congrats ya bagi teman-teman yang collect Medco di bawah. Terus target ke berapa? Target sementara ke ini dulu aja, ke level T3 ini kita. Ya, ke level T3. Terus habis Medco ada Harum ya. Belum naik terlalu ekstrim ya, secara Antam dan Inco naiknya udah gila-gilaan. Jadi silakan atur strategi. Beli di areal ini nambah jika mampu breakout level 14.750 ya. Terus habis Harum ada Akra. Ya, ini nyerempet-nyerempet komoditi juga. Dia ada oil related juga, oil and gas. Tapi sekarang kalau lihat laporan keuangannya, separuh dari total revenue atau income dari Akra ini datang dari JP ya, dari areal ekonomi khusus ya, KEK, untuk industri tepatnya. Dan itu bagus untuk Akra, recurring income-nya bagus dan itu sangat canggih sekali. Dia membangun areal industri ekonomi khusus yang sangat canggih ya. Freeport juga sekontrak lama di situ untuk smelternya. Dan bangun smelter kan nggak mungkin enak aja main pindah. Jadi itu recurringnya ke depan juga bagus buat Akra. Dan ini nice ya, berharap dia bisa mampu breakout lagi Akra. Habis Akra ada terakhir Astra International. Ya, ini juga saya juga recommended strong uptrend dan sudah di level saat ini tertahan di level 7.000 ya. 7.000 itu jadi resisten kuatnya ini. Ini kayak raw number-nya lah istilahnya. Kalau dia angka psikologis, jadi kalau dia bisa naik di atas 7.000 itu boleh dibilang lajunya tidak tertahan itu ya. Soalnya laju pergerakan tidak tertahan karena dia dalam beberapa waktu kemarin ini dia sideways nih di sini nih. Dia tertahan di sini. Ya, jadi nah ini dia sideways tertahan di level ini bolak-balik di sini. Moga-moga bisa breakout dan bam, push terbang. Oke, itu rekomendasi saya untuk perdagangan tanggal 19 April 2022. Dan kita akan masuk segmen berikutnya yaitu ulasan pertanyaan apa aja yang masuk ke redaksi kita ya. Hari ini ternyata pertanyaan nggak banyak ya, karena udah pada happy semua ya. Ya, sedikit review kalau friend bagi Bapak Ibu yang masih punya friend, saya sarankan hold dulu ya, masih hold.
Saya ulas sedikit ya, karena belum ada pertanyaan lain, saya ulas saja. Friend, kepentok memang, kepentok V-line. Tapi saya lihat ini masih oke, masih masih dalam pergerakan yang sehat. Jadi saya bilang hold dulu. Moga-moga besok rebound. Kalau besok rebound sih keren. Habis friend ada Excel. Excel ini sebenarnya saya udah beberapa waktu udah ngomongin juga Excel ini. Excel saya lupa pernah ngomongin di hari apa ya? Lupa saya. Pernah ngomong kapan ya? Oke, skip. Dan selain Excel ada Antam. Antam ya masih dalam tren naik yang oke banget ya. Pada dasarnya nggak terlalu jauh dari selendang. Jadi Bapak Ibu kalau baru mau beli Antam, kalau belum punya, silakan untuk beli bertahap ya. Beli bertahap. Apalagi kalau dia bisa breakout 3.000. Wow, itu keren banget buat Antam. Terus bagaimana dengan Inco? Inco juga masih dalam tren naik yang bagus dan saya kasih target juga tinggi ya. Keren banget. Terus ada MDKA. MDK baru breakout, bahwasanya hari ini baru breakout. Jadi harusnya ini masih dalam tren naik yang bagus ya. Masih dalam tren naik yang bagus MDKA ini. Terus ya itu rasanya tambahan ya buat Bapak Ibu untuk yang mau trading. Oh, komoditi lain sebenarnya ada pertanyaan ini LSIP nih yang tanya ini LSIP simpanan lama hari ini apakah hari ini PHP ya 1480 ya bukan PHP tapi memang pergerakannya kayak gini jadi jangan kaget ya jangan kaget. Eh, Kalau lihat Ali lebih gondok lagi sebenarnya kenapa karena persis dia hit target 13.375 di hari ini high-nya 13.400. Kalau nggak jualan di sini kayak aduh tahu gitu tadi tak jual tuh 14.400 13.400 ya tapi kan lihat trennya pada dasarnya tren naik masih akan bagus ya. Kita lihat minyak sawit juga komoditi yang saat ini masih masih akan jadi kebutuhan kebutuhan banyak banyak negara ya. Kita lihat di negara-negara lain seperti di RAS dan Indonesia salah satu penghasil sawit terbesar ya. Jadi harusnya ini kedepannya masih akan oke ya masih bagus. Ali, Elsip, jadi hold aja, sabar, tenang aja, tenang ya. Oke, karena pertanyaan nggak banyak, itu dulu ya. Baik, itu dulu Bapak Ibu market review kita, ulasan saham kita, rekomendasi ya buat trading besok tanggal 19 April 2024. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna, bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa mendatangkan profit. Oke, ya sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk bikin trading plan-nya. Happy cuan, stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all. See you tomorrow.